Yo Mina, di video kali ini saya akan membahas lanjutan Kagurabachi yaitu chapter 27. Chapter ini sangat menarik karena ada kejutan dari Chihiro yang akan mengacaukan pelelangan terbesar di dunia gelap. Seperti apa kisahnya? Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Chapter 27 ini diawali dari Kiora yang sudah bersiap melangsungkan pelelangan Rakuzaichi yang akan dimulai sekitar 7 menit lagi, yaitu tepat jam 12 siang. 5 hari sejak Kiora mendapatkan Enten, tidak ada pergerakan sama sekali dari Chihiro. Tapi jika pun terjadi, Kiora sudah benar-benar siap menghadapinya. Setelah itu kita diperlihatkan seorang pria berkumis yang sedang menjelaskan situasi Rakuzaichi saat itu. Dia mengatakan bahwa pengamanannya sama seperti tahun sebelumnya. Nama besar dari dunia gelap akan datang. Mereka membawa anak buahnya beserta penyihir yang mereka sewa sebagai bodyguard. Tapi hanya 3 orang dari setiap kelompok yang boleh masuk ke aula. Sisanya bercampur tanpa bisa dibedakan. Itu adalah kesepakatan dan tradisi keluarga Sazanami untuk keamanan di luar. Sementara untuk menangani keamanan di area dalam, keluarga Sazanami sendirilah yang akan bertugas di sana. Pria berkumis itu ternyata sedang berbicara dengan Shiba dan mereka berdua berada di balkon luar area gedung Rakuzaichi. Pria berkumis itu mengatakan lagi bahwa yang berbeda tahun ini adalah selebaran yang dibagikan kepada pengunjung di luar. Menurut perjanjiannya, di acara hari ini akan ada kemungkinan besar orang bernama Chihiro Rokuhira, pemilik Enten, akan muncul dan siapapun yang berhasil membunuhnya akan mendapatkan uang sebesar 50 juta yen atau setara 5 miliar rupiah. Shiba di sini menyamar sebagai peserta lelang. Dia menanyakan selebaran apa sebenarnya itu. Menurut pria berkumis, selebaran itu ada di setiap meja. Karena takut dicurigai, Shiba mengatakan bahwa selebaran miliknya hilang. Shiba berkata, jika kau berhasil membunuh Chihiro Rokuhira hari ini, kontrak perjanjian nyawanya akan batal. Lalu Enten tidak ada yang memilikinya lagi, sehingga pelelangan akan semakin menarik. Pria berkumis itu mengatakan bahwa bertahun-tahun dia tinggal di kota, di mana para yakuza dan para penyihir bekerja sama. Tapi semua orang tidak peduli atau mungkin pura-pura tidak tahu, karena semua orang dalam Rakuzaichi itu orang penting, sehingga tidak ada yang berani mendekatinya. Oleh karena itu, dia merasa pekerjaan penyihir tidak akan banyak dalam Rakuzaichi. Pria itu ternyata seorang penyihir yang mungkin disewa oleh salah satu peserta pelelangan, dan Shiba ternyata di sini menyamar menjadi penyihir yang sedang disewa juga. Penyihir berkumis itu merasa bahwa orang yang bernama Chihiro itu tidak akan datang. Jikapun dia datang, tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Setelah itu kita melihat seorang anak kecil yang mengenakan kostum pahlawan menerobos penjaga dan memasuki area Rakuzaichi. Tapi di dalam dia berhasil ditangkap. Anak kecil itu datang untuk menyelamatkan kakaknya yang menjadi barang lelang di Rakuzaichi. Penjaga mengatakan jika anak itu ingin kakaknya kembali, dia harus membawa uang yang banyak. Saat itu anak kecil yang bernama Inazuma mengingat sosok kakaknya. Kakaknya selalu menenangkan dia yang sangat takut kepada petir. Inazuma kemudian menusuk tangan penjaga yang menangkapnya. Penjaga itu menghubungi penjaga lain di gerbang luar, tapi tidak ada jawaban karena ternyata mereka sudah mati dibunuh Chihiro. Pria berkumis melihat Chihiro dan yakin bahwa dia adalah orang yang dimaksud dalam selebaran karena memiliki luka yang sama. Tapi Shiba yang masih berakting mengatakan untuk melihatnya lebih jelas lagi karena orang yang baru datang memiliki 2 tangan dan tidak cocok dengan selebaran. Chihiro akhirnya memiliki tangan kanannya lagi, yang artinya Char berhasil melakukan regenerasi pada tangan kanan Chihiro. Shiba sendiri merasa waktunya terlalu cepat, masih terlalu awal untuk Chihiro muncul. Shiba pun masuk ke dalam dan mengatakan kepada penyihir berkumis bahwa dia akan membantu Chihiro mematikan lampu. Penyihir berkumis itu pun kebingungan, tapi Shiba berterima kasih kepadanya. Lalu di dalam, Shiba melihat Inazuma sedang dicekik oleh penjaga. Inazuma saat itu mengingat ucapan kakaknya yang mengatakan bahwa petir itu tidak akan menyambar anak-anak. Petir itu turun untuk menghukum penjahat. Setelah itu, walaupun Inazuma tahu resikonya, dia tidak gentar dan mengatakan dengan lantang bahwa dia akan menyelamatkan kakaknya karena dia adalah petir. Dialah yang akan menjatuhkan petir keadilan. Penjaga itu keheranan, lalu dia bersiap membunuh Inazuma. Tapi Chihiro menebas lengan penjaga itu dan menyelamatkan Inazuma. Chihiro berkata, "Irazuma, kerja bagus." Dengan wajah yang masih sedih, Inazuma berkata, "Namaku Inazuma." Setelah itu Chihiro mengatakan bahwa mulai dari sana dialah yang akan mengatasi semuanya.
katananya. Kemudian lampu pun jatuh dan ruangan menjadi gelap total dan Rakuzaichi pun dimulai. Setelah itu terjadi kilas balik saat Chihiro dan Shiba membuat rencana penyusupan Rakuzaichi. Chihiro mengatakan bahwa dia akan menghabisi semua penjaga yang ada di sana. Shiba bertanya apakah Chihiro yakin akan hal itu. Chihiro menjawab bahwa tidak ada waktu lagi untuk memikirkan hal sepele. Jika aku sudah siap menerima bebannya, aku bisa melakukannya dengan cepat. Kembali ke masa kini, di dalam kegelapan, Chihiro menarik katananya dan berkata, "Mei." Ternyata Chihiro kini menggunakan Kuregumo, yang artinya dia sudah menjalin kontrak dengan Kuregumo. Hal itu bisa terjadi karena Shoujo pengguna sebelumnya sudah mati. Sementara tepat pukul 12, Kiora membuka pelelangan Rakuzaichi ke 208. Sedangkan rencana Chihiro sendiri adalah saat sang promotor yaitu Kiora muncul di panggung tepat pukul 12, maka itu waktunya mereka memulai misi. Tapi sayangnya itu mengakhiri Kagurabachi chapter 12 kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Kagurabachi dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 愛漫画ってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう